Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Biologi kelas 10 MIPA 6 yang beranggotakan saya Almer absen 2, Almara absen 5, Chelsea absen 7, Salma absen 31 dan Saras absen 33 akan mempresentasikan materi keanekaragaman hayati dari ekosistem padang rumput. Pengertian ekosistem padang rumput sendiri yaitu ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Artinya interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme padang rumput dengan komponen-komponen biotik dan abiotik yang berada di lingkungannya. Ekosistem padang rumput ini adalah salah satu jenis dari ekosistem daratan yang terbentuk secara alami. Ekosistem padang rumput ini juga disebut dengan nama lain yaitu grassland yang artinya dataran rumput atau stepa yang artinya dataran tanpa pohon. Salah satu ekosistem padang rumput di Indonesia. Ekosistem ini dipenuhi dengan hamparan rumput yang hijau hingga apabila kita memandangnya maka sejauh mata memandang kita akan melihat warna hijau yang segar dan mendamaikan. Ekosistem padang rumput ini hanya ada di lingkungan wilayah yang memiliki iklim tropis. Beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai ekosistem padang rumput ini adalah salah satunya yaitu Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Sahara, nomor absen 31, akan menjelaskan ciri-ciri ekosistem padang rumput dan proses terbentuknya padang rumput. B. Ciri-ciri ekosistem padang rumput. Ekosistem di bumi dibagi menjadi dua macam, yakni ekosistem daratan dan juga ekosistem perairan. Namun, ekosistem tersebut dipecah menjadi beberapa macam lagi. Salah satu jenis ekosistem daratan adalah ekosistem padang rumput. Ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh ekosistem padang rumput antara lain membentang dari daerah tropis hingga ke subtropis, berada di hamparan lahan yang datar atau sedikit berbukit kecil, curah hujan rendah yakni sekitar 90 hingga 150 cm per tahun, penguapan tinggi, terkadang terjadi kekeringan parah, hewan didominasi oleh herbivora dan karnivora, suhu yang dimiliki mirip dengan hutan gugur, tanahnya tidak mampu menyimpan air dengan baik, yang terakhir mempunyai pohon yang khas yakni akasia. C. Proses terbentuknya padang rumput. Padang rumput merupakan salah satu penampakan alam yang bersifat alamiah. Dikatakan alamiah karena padang rumput itu terbentuk karena proses alam dan bukan merupakan campur tangan manusia. Proses pembentukan padang rumput ini lebih banyak disebabkan karena faktor cuaca. Cuaca yang menjadi penyebab utama dari terbentuknya padang rumput ini adalah karena rendahnya tingkat curah hujan, yakni rata-rata 30 cm per tahun yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan sulit untuk menyerap air. Hal ini yang mengakibatkan hanya jenis rumputlah tumbuhan yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itulah, wilayah ini ditumbuhi oleh banyak sekali rumput. Rumput yang tumbuh pun dari spesies atau jenis yang bermacam-macam, sehingga membentuk suatu padang yang sangat luas yang disebut sebagai padang rumput. D. Flora dan fauna di padang rumput. Flora yang terdapat di padang rumput didominasi oleh flora yang berukuran pendek, misalnya seperti grama, buffalo, grassis, alkisah, dan lain-lain. Tapi padang rumput juga ditumbuhi oleh beberapa pohon, hanya saja didominasi oleh rumput. Salah satu jenis tumbuhan yang terdapat di ekosistem padang rumput yaitu tumbuhan alkisah. Alkisah merupakan genus semak-semak dan pohon. Tumbuhan alkisah memiliki duri dan memiliki berbagai macam varian, hingga 1.300 spesies yang tersebar di seluruh bumi. Sedangkan untuk fauna atau hewan yang terdapat di ekosistem padang rumput sangat beragam, terutama fauna yang menjadikan rumput sebagai makanannya. Misalnya kuda liar, zebra, buffalo, gajah, jerapah, rusa, dan lain-lain. Selain itu juga ada fauna karnivora yang menghuni padang rumput, misalnya singa, cheetah, serigala, hiena, dan lain-lain. E. Jenis-jenis padang rumput, yaitu A. Padang rumput sabana atau savana, merupakan padang rumput yang terdapat di iklim tropis, misalnya seperti di beberapa bagian benua Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Tapi padang rumput sabana juga dapat tumbuh dan berkembang di iklim subtropis. Sabana mempunyai ciri seperti ditumbuhi oleh berbagai macam rumput-rumputan dan diselingi oleh pohon-pohon yang lumayan tinggi.
Di area padang rumputnya memiliki cuaca yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. B. Padang rumput stepa merupakan padang rumput yang luas, ditumbuhi oleh rumput-rumput yang pendek. Disebut juga sebagai padang rumput semi gurun karena tumbuhannya memiliki ukuran yang pendek dan warnanya hampir mirip dengan tanah. Umumnya dihuni oleh tumbuhan semau. Tanamannya juga berbeda-beda dipengaruhi oleh iklim secara garis lintang dan keadaan iklim yang kering. C. Padang rumput prairi merupakan padang rumput yang tumbuh pada area yang memiliki tanah berstruktur datar, landai, ataupun berbukit. Padang rumput ini ditumbuhi oleh rumput yang tinggi dan memiliki curah hujan tergolong rendah. Pada rumput prairi dapat ditemukan di banyak benua kecuali benua Antartika karena iklimnya dingin sekali. D. Padang rumput tundra merupakan padang rumput yang hanya ditumbuhi beberapa jenis rumput saja karena pengaruh iklim yang dingin, dan pohon yang tumbuh juga terhambat karena kondisi iklim. Padang rumput tundra dapat ditemui pada dataran tinggi seperti area puncak gunung. Pada daerah ini biasanya tumbuh berbagai macam lumut, rumput, tumbuhan musim, dan tumbuhan berkayu pendek. F. Komponen ekosistem padang rumput dibagi dua, yaitu A. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem padang rumput yang berupa benda mati. Komponen tersebut bisa berbentuk fisik maupun unsur kimia yang dapat menjadi media untuk mendukung kehidupan pada ekosistem tersebut. Komponen abiotik sangat beragam. Berikut beberapa di antaranya: keadaan suhu, air, tanah dan batuan, cahaya matahari, iklim. Saya, Amara Fasyazia, nomor absen 5, akan menjelaskan poin dari komponen biotik hingga upaya pelestarian ekosistem padang rumput. Komponen biotik disebut juga sebagai komponen hidup atau organisme hidup pada suatu ekosistem. Di padang rumput terdapat beberapa jenis organisme hidup yang mendukung terbentuk ekosistem padang rumput. Komponen tersebut seperti rumput, pohon, hewan, dan serangga. Setelah itu ada manfaat ekosistem padang rumput. Yang pertama, menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, membantu mengatasi polusi udara. Yang keempat, berlangsungnya daur ulang sampah organik pada ekosistem. Yang kelima, menjadi sumber senyawa organik yang sangat diperlukan untuk kehidupan. Lalu ada upaya pelestarian ekosistem padang rumput. Yang pertama, tidak sembarangan memburu hewan dan memanfaatkan makhluk hidup lainnya secara sembarangan. Yang kedua, jangan merusak ekosistemnya. Misalnya, hindari pembuangan limbah sembarangan. Yang ketiga, lakukan reboisasi atau penghijauan kembali jika terjadi kerusakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.